Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara sekalian dalam Kristus. Mari kita mulai saat teduh pagi ini dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam, dan terima kasih atas hari yang baru yang Kau anugerahkan kepada kami hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau yang membuat pelita kami bercahaya. Kau Tuhan Allah kami yang menyinari kegelapan kami, menyinari kami dengan terang-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Kami mau selalu bersyukur Bapa, karena setiap jalan-Mu sempurna. Janji-Mu adalah murni. Engkau menjadi perisai bagi setiap kami anak-anak yang Engkau kasihi. Bapa, urapi setiap anak-anak-Mu yang akan melayani-Mu pada pagi hari ini. Kuduskanlah mereka bagi-Mu, dan curahkanlah Roh Kudus-Mu ya Bapa, bagi setiap kami yang ingin menyembah dan mendengarkan perkataan-Mu. Ini kami Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan-Mu. Amin. Sahabat-sahabat terkasih, kita bersyukur Tuhan kembali kumpulkan kita pada pagi hari ini. Kita mau mengawali hari kita dengan bersyukur. Karena Tuhan terus memelihara kita dengan pemeliharaannya yang terbaik. Kita mau berterima kasih khususnya untuk pengorbanan yang telah Yesus berikan buat kita. Ia rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Mari kita mau nyanyikan lagu Terima Kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi ya aku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya aku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima
kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya aku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Benar Yesus, kami mau terus bersyukur karena perbuatan-Mu yang luar biasa, karena kasih-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Karena Engkau Tuhan yang terus menyertai setiap langkah kami. Karena Engkau Tuhan yang mengulurkan tangan agar kami bangkit ketika kami jatuh. Dan Engkau juga Tuhan yang terus menggendong kami ketika kami tidak lagi mampu berjalan. Sahabat-sahabat, mari kita satukan hati kita saat ini. Kita mau datang untuk menyembah Tuhan Allah kita. Kita mau memberikan penyembahan yang terbaik. Tuhan, urapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami bisa merasakan kasih-Mu, agar kami bisa merasakan kuasa-Mu Tuhan, kuasa Roh-Mu yang kudus. Karena kami percaya Tuhan, ketika kuasa-Mu dicurahkan, mujizat terjadi dalam hidup kami. Merasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus,
ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sahabatku terkasih, mujizat Tuhan terus terjadi, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari buka hati kita, biarkan kuasa Tuhan memenuhi hati, jiwa, dan roh kita. Memenuhi setiap bagian dalam tubuh kita, dari kepala sampai ujung kaki. Dan siapkan hati kita untuk menerima mujizatnya. Kelegaan bagi yang berbeban berat, kesembuhan bagi yang sakit, dan jalan keluar untuk setiap kita yang merasa jalan-jalan kita tertutup saat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin, Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Benar, Tuhan. Mujizat-Mu terjadi di tempat kami saat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Amin, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu terjadi bagi kami. Oh, haleluya. Engkau Allahku, kami menyembah. Engkau mulia, Engkau Allahku. Terima kasih, Engkau
Raya sana macikila wasarara cinila ledini cingkala ya ya saya ya cingkiri maya ya saya ya tandare Kau baik saya kandula lewi saya ya isana matala kami memujimu, menyembah, memuliakanmu, meninggikanmu. Oh, we praise you, Lord. Oh, we love you, Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada pagi yang baru ini. Tuhan, pakai anak-Mu Lina, jamahlah dia Tuhan, hati, pikiran, kata-katanya, agar apa yang sungguh-sungguh diucapkan adalah sungguh berasal daripada-Mu. Mampukan kami memiliki telinga seorang murid. Kami mau mendengarkan-Mu Tuhan. Amin. Bacaan pagi ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 3 ayat 1 sampai 10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka, dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Ketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah. Ia berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ketika seluruh rakyat melihat dia berjalan sambil memuji Allah, mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Maka mereka takjub dan tercengang.
tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Marilah kita hening sejenak. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu, mampukan dan izinkan kami untuk mengerti apa yang akan Engkau sampaikan sendiri di dalam renungan ini. Singkapkanlah misteri-misteri kerajaan-Mu, berbicaralah ke dalam hati kami masing-masing, kami siap mendengarkan. Saat pertama Petrus dipanggil untuk menjadi penjala manusia, Petrus bukanlah siapa-siapa, hanya nelayan sederhana. Bukan orang hebat, bukan orang penting, tidak ada yang mengenalnya. Tapi Petrus, tanpa berpikir panjang, saat diminta untuk mengikuti Yesus dan mau dijadikan penjala manusia oleh Tuhan, dia langsung menanggapinya dan mengikutinya. Dapat kita temui dalam Injil Matius bab 4 ayat 19 sampai 20. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Petrus adalah salah satu murid Yesus yang paling dominan dan cepat tanggap atas apapun kejadian yang terjadi. Tanpa berpikir panjang, dia langsung bereaksi. Dapat kita lihat saat melihat Yesus berjalan di atas air. Dia juga meminta langsung kepada Tuhan Yesus untuk langsung dapat juga berjalan di atas air. Dengan imannya, Petrus dapat berjalan di atas air, walaupun dia akhirnya hampir tenggelam karena keraguannya. Ada peristiwa lain lagi, begitu Maria mengatakan Tuhan Yesus sudah bangkit dan tidak ada di kuburnya, dia langsung berlari, ingin membuktikan apa yang dikatakan oleh Maria. Dan masih banyak lagi peristiwa lain yang memperlihatkan iman Petrus kepada Tuhan Yesus dan betapa dia mengasihinya. Tapi di sisi lain, Petrus juga tidak jarang dihampiri oleh iblis untuk mengatakan sesuatu yang tidak sesuai rencananya. Bahkan sampai menyangkal Yesus 3 kali karena ketakutannya saat ditanya, apakah Petrus adalah murid Tuhan Yesus. Padahal sebelumnya dia dengan yakin menjawab bahwa dia mengasihi Tuhan Yesus. Tapi dari kelemahannya, dengan iman yang jatuh bangun, Yesus menaklukkan rasa takutnya. Yesus mengajarnya dengan sabar. Yesus mengampuni ketidaksetiaannya. Dan Yesus mau mengubah orang biasa menjadi luar biasa. Petrus dan murid-murid lainnya telah ditugaskan oleh Tuhan Yesus di dalam Kisah Para Rasul bab 10 ayat 42 sampai 43 mengatakan, "Dan Dia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya." Dan Petrus diteguhkan dengan bantuan Roh Kudus, sehingga dia bersedia melanjutkan misi Tuhan Yesus di dunia, menggembalakan domba-dombanya, dan menjadi kepala gereja dengan bakat kepemimpinannya, seperti yang sudah Tuhan rancangkan dari semula. Dan Tuhan sendiri yang akan melengkapi Petrus dengan memberi kuasa kepadanya. Dalam bacaan ini dapat kita lihat di ayat 6, tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu.
Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Dari kisah ini dapat dilihat bahwa Petrus adalah gambaran kita. Ada saatnya kita menggebu-gebu setelah merasakan kasih Tuhan. Ada saatnya kita menjadi lemah karena pergumulan dan pencobaan yang datang yang tidak henti-hentinya. Sejak kita diizinkan ada dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah mempersiapkan rancangan yang indah dan misi terhadap hidup kita masing-masing, dan telah mempersiapkan jalan untuk mencapai misi tersebut. Tapi, perihal bagaimana kita mau menanggapinya, dengan mengatakan mau atau tidak, Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita masing-masing. Seperti teladan Bunda Maria yang dengan rela dan mau mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut kehendak-Mu." Dan Bunda Maria telah membuktikan ketaatannya, hingga Bunda diangkat ke surga. Bagaimana dengan kita? Ini juga menjadi pertanyaan dan permenungan untuk saya pribadi. Kita semua juga diberi misi masing-masing oleh Bapa. Dan Bapa dengan sabar mau menunggu kita menanggapi panggilannya dan mengatakan, "Ya Bapa, ini aku hamba-Mu. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Seperti Petrus yang bersedia taat dan mau melanjutkan dan meneladani jejak-jejak Tuhan, Tuhan juga mau kita menjawab panggilannya dan berkata, "Ya Tuhan, aku mau mengikuti jejak-Mu." Seperti tertulis dalam Lukas bab 10 ayat 2, katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaiannya itu." Tuhan membutuhkan banyak pekerja-pekerja di ladangnya. Tuhan membutuhkan Petrus-Petrus lain yang membantunya untuk memastikan dan membawa pulang anak-anak kesayangannya kepadanya dan kembali ke rumahnya. Dengan memberitakan kebenaran-kebenaran firman-Nya dan menjadi saksi-saksi atas kebaikannya, kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan. Karena Bapa telah membuktikan cintanya kepada anak-anaknya dengan mengorbankan putra tunggalnya dan mati di kayu salib untuk memastikan bahwa hubungannya dengan anak-anaknya dapat kembali pulih. Dan Tuhan Yesus telah bersedia menebus dosa-dosa kita. Dan kita dapat memulainya dari diri kita sendiri, dengan mengizinkan diri kita diubah dari karakter kita yang lama menjadi karakter yang baru, sesuai dengan kehendak-Nya. Dimurnikan oleh-Nya, dan kemudian kita dapat mengikuti jejak Tuhan, mewartakan kerajaan Allah, dan dapat menyelamatkan jiwa-jiwa orang di sekitar kita. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah memberi misi itu kepada kita semua. Ada dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena jika hati kita sudah dimurnikan dan dipenuhi oleh sukacita dari Tuhan Yesus, maka kita akan dengan rela dan setia menjadi pekerjanya. Bukan sebagai pekerja yang seperti kapal selam, yang kadang muncul dan kadang menghilang. Disinilah dibutuhkan komitmen dan ketaatan kita. Maukah kita menjadi pekerjanya yang setia kepadanya di tengah hiruk pikuk dunia
dengan segala keterbatasan dan kelemahan kita? Masihkah kita hanya mau datang kepada Tuhan saat butuh saja? Apakah kita masih mau ada tetap di tempat yang sama dan tidak ingin bertumbuh dalam iman? Masih berapa lama lagikah kita mau menjawab panggilannya? Sementara banyak jiwa-jiwa lain di sekitar kita yang butuh pertolongan Tuhan melalui kita. Masihkah kita mau mengeraskan hati kita? Ini akan menjadi permenungan kita sepanjang hidup kita. Mari sahabat Tuhan Yesus, mari bangkit dan berjuang bersama. Mari bertumbuh bersama dalam iman. Marilah kita menanggapinya dan mau dimurnikan oleh Tuhan, supaya kita bisa jadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Sama seperti yang dilakukan oleh Petrus, dan dapat membantu jiwa-jiwa lain yang butuh pertolongan Tuhan melalui kita untuk kembali ke rumah Bapa dengan selamat. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Emas dan perak tidak ada padaku. Apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, berjalanlah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan takut, karena Roh Kudus yang akan memberi kekuatan. Tuhan hanya butuh kita memberikan hati yang tulus dan mau dibentuk oleh-Nya. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat terkasih, mari kita tutup saat teduh pagi hari ini dengan sama-sama meneduhkan setiap hati kita. Bapa yang penuh cinta, sungguh kami bersyukur pagi hari ini Engkau yang kenyangkan setiap kami. Engkau yang mengisi setiap tabung minyak kami, berisi penuh sehingga roh kami terus berkobar-kobar di dalam Engkau. Terima kasih Engkau memberikan teladan Petrus, Bunda Maria, dan para kudus bagi setiap kami. Ini kami, anak-anak-Mu, kami siap Engkau pimpin. Kami siap Engkau pakai untuk menjadi rekan sekerja-Mu. Murnikan setiap kami, perlengkapi setiap kami. Kami mau kembalikan setiap talenta yang Engkau titipkan kepada kami untuk menjadi pengerja-Mu, untuk bekerja di kebun anggur-Mu, membawa setiap jiwa di sekitar kami, membawa setiap hati orang-orang terdekat kami untuk kembali kepada hati-Mu yang maha kudus itu. Perlengkapi kami ya Bapa, pakai kami, sempurnakan kelemahan-kelemahan kami. Biar Engkau yang pandang setiap hati kami pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan. Kami mau jawab iya untuk setiap panggilan-Mu. Biar Engkau yang memegang setiap tangan kami. Engkau mau arahkan pandangan kami hanya kepadamu. Persoalan-persoalan hidup kami adalah persoalan-persoalan biasa. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau.
Terima kasih Tuhan untuk kekuatan baru yang Kau berikan pagi hari ini. Terima kasih kami boleh ada pagi hari ini di dalam komunitas ini untuk terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami mau bawa Tuhan, kami mau satukan hati, kami mau berdoa buat Pak Paulus dan Bu Vila yang menjadi pembimbing setiap kami. Engkau berkati Tuhan pelayanan mereka, Engkau berkati hati mereka, Engkau berkati keluarga mereka. Semua ada di dalam perlindungan tangan kasih-Mu. Engkau yang terus pertebal Tuhan, perisai iman mereka, pertajam pedang roh mereka. Engkau yang jamin keluarganya Tuhan, keluarga besarnya ada di dalam perlindungan tangan kasih-Mu. Perlindungan yang sama Tuhan ada bagi setiap kami, keluarga besar kami. Kami mau terus berjalan bersama Engkau ya Allah Roh Kudus. Bantu kami. Engkau mau yang senantiasa memelihara setiap hidup kami, agar supaya setiap kami boleh terus ada di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau tutup saat teduh pagi hari ini dengan menyatukan setiap doa kami. Dalam doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh bersama-sama. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Mari kita mau bersiap untuk foto bersama. Silahkan Astrid. Ya, oke. Mari kita foto. Ada 2 slide, 1, 2. Sebentar, sorry. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih.